Selamat datang di 10 Minutes to Learn. Inspire your creative mind. Pecahan agar mudah difahami, kakak akan berikan langkah-langkahnya dulu ya. Oke, langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Langkah kedua, jumlahkan angka pembilang. Dan langkah ketiga, sederhanakan bila diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. Nomor 2, 2/4 ditambah 1/3. Dan yang ketiga, 4/5 ditambah 2/4. Nah, kira-kira berapa ya jawabannya? Oke, mari kita coba ke contoh soal yang pertama. 2/5 ditambah 1/5. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Oke, kita cek dulu. 2/5 di sini penyebutnya 5. 1/5 penyebutnya juga 5. Nah, berarti udah sama kan? Nah, kalau udah sama, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, pembilangnya di sini kan 2 dan 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk penyebutnya yang bawah ini tetap sama ya, yaitu 5. Nah, jadinya yaitu 3/5. 3/5 itu udah bentuk yang paling sederhana. Kita nggak perlu sederhanakan lagi. Jadi 2/5 ditambah 1/5 itu sama dengan 3/5. Next, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 2/4 ditambah 1/3. Oke, kita langsung ke langkah pertama. Pastikan penyebutnya sama. Nah, di sini penyebutnya kan beda nih, 4 dan 3. Karena beda, maka harus kita samakan dulu. Nah, gimana caranya kak? Oke, caranya yaitu dengan menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya ini. KPK itu apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari nih kelipatan dari 4 dan 3. 4 yaitu kelipatannya 4, 8, 12, 16, kemudian 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke kelipatan yang 3. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nih angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Nah, kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 12. Di 4 ada 12, di 3 juga ada 12, ya kan? Nah, berarti KPK-nya itu 12. Karena KPK-nya 12, maka penyebutnya di sini kita ubah ke 12 semua. Oke, kalau penyebutnya udah kita samakan, sekarang kita cari angka pembilangnya yang sini. Ya, caranya gimana kak? Caranya penyebut yang sudah kita samakan tadi kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang sebelumnya, sebelum kita ubah tadi. Oke, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti untuk mencari angka pembilang yang ini 12 dibagi 4 kemudian dikali 2. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikali 2 dapat 6. Nah, sekarang kita cari angka pembilang yang satunya. Caranya sama. 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kalau udah kita dapat semua, berarti kita ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, angka pembilangnya di sini kan 6 dan 4. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Penyebutnya tetap sama ya, yaitu 12. Nah, sekarang jadi 10/12. Sampai sini jawabannya udah benar. Tapi jika diminta untuk disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Berarti kita masuk ke langkah yang ketiga, sederhanakan. 10/12 ini bisa disederhanakan ya.
Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kakak punya dua cara. Cara pertama dengan menentukan FPB, dan cara kedua dengan cara membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Terkait dengan cara menyederhanakan pecahan ini, kakak udah buatkan video khusus cara menyederhanakan pecahan. Adik-adik bisa tonton videonya, link videonya udah kakak taruh di dalam deskripsi. Oke, kita coba pakai cara yang pertama, yaitu bagi dengan FPB. Oke, sekarang kita cari FPB dari 10 dan 12 memakai cara pohon faktor. Oke, kita mulai dari 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, 5 itu udah bilangan prima, berarti kita stop. Oke, sekarang ganti yang 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 masih bisa dibagi 2 kan? Berarti kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 itu udah bilangan prima kan? Nah, berarti kita stop. Oke, sekarang kita tulis faktorisasinya. 10 itu sama dengan 2 dikali 5. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ingat kan ya, kalau kita mau cari FPB, berarti kita cari angka yang sama dari kedua bilangan ini. Kemudian kita pilih yang lebih kecil. Oke, di 10 ada angka 2, di 12 juga ada angka 2. Berarti angka yang sama adalah 2. Udah nggak ada angka yang sama lagi kan? Oke, sekarang kita pilih yang lebih kecil. Antara 2 dan 2 pangkat 2, yang lebih kecil yang mana? Yang 2 kan? Nah, berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Kalau udah ketemu FPB-nya ini kita pakai buat membagi 10 dan 12. Berarti 10 dibagi 2 dapat 5. 12 dibagi 2 dapat 6. Nah, berarti jawaban paling sederhananya yaitu 5/6. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Misalnya untuk contoh soal yang pertama, kita ambil yang mudah terlebih dahulu. Ini misalnya kita ambil yang penyebutnya sama terlebih dahulu biar mudah. Contohnya 2. Oke. Per 7 ditambah 3/7. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, oke, berarti bagian pembilang ini, bagian atas, itu boleh langsung kita operasikan. Berarti jadinya itu 2 ditambah 3. Berapa? Yaitu 5. Dan penyebutnya tetap 7. Udah selesai dia. Oke, itu kalau penyebutnya sama. Sekarang kita ambil contoh yang pecahan yang penyebutnya beda. Contoh 4/5, oke, ditambah 2/3. Oke, sekarang penyebutnya udah beda nih, yaitu 5 sama 3. Nah, perhatikan, untuk trik mudahnya, khusus untuk penjumlahan pecahan biasa, itu bagusnya kita pakai teori kali silang. Oke, perhatikan, teori kali silangnya gini, 4 kali 3 berapa? Yaitu 12. Oke, karena penjumlahan, oke, di sini ditambah. Lanjut, 2 kali 5. 25 berapa? Yaitu 10. Oke, untuk penyebutnya, yaitu sama-sama kita kalikan. Yaitu 5 kali 3. 5/3 berapa? Yaitu 15. Lanjut, 12 ditambah 10. Berapa? Yaitu 2/15. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Nah, bagaimana kalau jawabannya diminta dalam pecahan campuran? Nah, gampang. Perhatikan cara merubahnya dalam bentuk pecahan campuran. 22 dibagi 15 yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 1. Terus penyebutnya tadi di bawah berapa nih? Yaitu 15. Nah, 1 dikali 15 tentunya 15. Sedangkan di atas ini 22. Selisihnya berapa nih? 22 ke 15. Yaitu tuh 7. Maka jawabannya itu adalah 17/15. Itu dia. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 3/4, oke, ditambah
2/5. Oke, perhatikan angka-angkanya. Sama dengan yang di atas tadi, yaitu kita pakai teori kali silang. Berarti sekarang jadinya apa nih? Yaitu 3 kali 5 berapa? 15. Ditambah 2 kali 4 berapa? Yaitu 8. Perhatikan penyebutnya ini sama-sama kita kalikan nih. 4 kali 5 berapa? Yaitu 20. Lanjut. 15 ditambah 8 berapa? Yaitu 23. Nih per 20. Ini dia jawabannya. Itu kalau dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau diminta jawabannya dalam bentuk pecahan campuran? Oke, gampang. Perhatikan. 23 dibagi 20 yang mendekati berapa? Itu tentunya 1. Sini penyebutnya berapa tadi? Yaitu 20. Kalau 1 kali 20, yaitu 20. Sedangkan di atasnya ini 23. Selisih dari 23 sama 20 berapa? Yaitu 3. Selisihnya kita tulis di atas. Sini. Itu dia jawabannya. Oke? Berarti jadi jawabannya itu adalah 1/3/20. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah tentunya. Oke? Bagi adik-adik ataupun rekan-rekan semuanya yang masih bingung ataupun masih ragu, itu boleh ditanyakan langsung lewat kolom komentar kami. Dan itu gratis ya, tanpa biaya sepersen pun. Insya Allah, secepatnya akan kami jawab. Bahkan, untuk soal-soal yang lain, misalnya pelajaran di sekolah, SD, SMA, ataupun SMP, itu juga boleh ditanyakan langsung ke kami lewat kolom komentar kami. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, boleh lewat akun WA kami tentunya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.